Kayaknya presiden kita lagi bingung cari posisi jabatan yang pas buat putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Meski sudah jadi ketua umum partai, namun berhubung PSI gagal lolos ke Senayan, mesti dicarikan sesuatu yang bisa menghiburnya. Ini dia, info terkini Widya. Banyak sorotan atau dugaan Mas Kaisang bakal dipasang untuk ikut berkontestasi di DKI. Itu benar atau enggak? Kalau bisa tokohnya muda lebih bagus lagi lah. Nice. Loh, apa tega Pak Jokowi membiarkan si bungsu nggak punya jabatan pemerintahan sendiri? Sementara kakak iparnya bakal bertanding di Sumatera Utara dan kakak sulungnya jabatannya Wapres. Mosok nggak memanfaatkan jabatan yang sekarang dimiliki bapaknya? Kan akan rugi. Sekarang ini kita ngelihat kalau keluarga istana berlomba-lomba memburu jabatan. Nama Mas Kaisang juga disangkutkan ikut pilkada di banyak tempat. Ada di Solo, ada di Sleman, ada di Depok, ada di Jateng. Dan sekarang namanya muncul di Pilgub DKI. Munculnya nama petinggi Persis Solo itu, apa karena ditolak masuk kabinet Pak Prabowo? Mau bagaimanapun, Ketua Umum partai-partai pendukung Capres yang menang Pilpres kabarnya dapat hadiah kursi kabinet, baik yang lolos parlemen maupun tidak. Nama Pak Yusril Issa, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dan Pak Anies Mata, Ketua Umum Gelora, disebut bakal jadi menteri. Nah, bila kemudian nama suami Mbak Erina muncul di DKI, bisa jadi disebabkan penolakan masuk ke kabinet. Kuatnya penolakan ini makin menggambarkan memang sedang ada komunikasi yang tidak lancar antara presiden dengan Menhan. Kita tahulah, kedua nama itu sejak jelang Pilpres sampai sekarang sudah tidak pernah tampil bersama. Presiden ke-7 dan calon presiden ke-8 ketemu atau muncul bareng yo pas makan malam bareng di Jakarta sama apa gitu loh. Saya juga agak lupa. Acara Basnas di istana sih ada juga keduanya. Tapi menteri yang lain juga banyak, ngumpul semua. Makanya banyak yang bilang, bila keduanya lagi enggak klop, lagi ada hal yang membuat tidak bisa bareng lagi. Di satu sisi, penyebutan nama Gibran dalam salah satu kandidat ketua umum Golkar juga terlihat bermasalah. Banyak terjadi penolakan. Ya paling realistis tentu Mas Kaisang diturunkan di Pilgub DKI, di mana lawan-lawannya bisa dilemahkan oleh bapaknya. Jika dilihat hasil pemilu, setidaknya akan ada 4 cagup. Mereka dari PKS, dari PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem. Sesuai peraturan, syarat mengajukan calon kepala daerah yakni 20% kursi DPRD. Artinya, di Jakarta butuh 21 kursi, maka sebuah partai bisa mencalonkan. Jumlah wakil rakyat di DKI sendiri ada 106 kursi dan prediksi perolehannya bervariasi. PKS mendapat kursi terbanyak 18 kursi. Disusul PDI Perjuangan dengan 15 kursi alias hilang 10 kursi dibanding pemilu sebelumnya. Lalu ada Gerindra 14 kursi. Ini juga kehilangan 5 kursi dari 5 tahun lalu. Urutan keempat ada Nasdem dengan 11 kursi. Golkar ada 10 kursi dan ini jumlah yang sama diperoleh PKB dan PAN juga. PSI dan Demokrat diprediksi sama-sama dapat 8 kursi. Sisa 2 kursi dibagi rata baik P3 dan Perindo. Nah, melihat perolehan suara PSI, jika berkoalisi dengan PKS, ataupun PDI Perjuangan, ataupun Gerindra, maka cukup buat ngusung Mas Kaisang. Namun bila koalisi dengan partai lain, masih butuh tambahan anggota koalisi. Bedanya, koalisi dengan partai besar maupun kecil
kemungkinan Mas Kaisang menduduki calon gubernur. Ya, paling calon wakil gubernur. Sebab PKS dan PDI Perjuangan dan Gerindra diprediksi bakal mengajukan calon sendiri. Yang paling mungkin PSI menggandeng Golkar dan PAN. Dua partai yang bisa diintervensi sama Pak Jokowi. Keduanya juga hingga saat ini belum memunculkan nama siapa yang akan dipertarungkan di sana. PKS bisa jadi menyodorkan Pak Mardhani. PDI Perjuangan belum terdengar mengusung siapa. Tapi hampir bisa dipastikan tidak akan mau bawa nama Kaisang. Sementara Gerindra bisa mengembalikan Pak Ahmad Riza Patria ke DKI. Kita tentu ingat, beliau pernah menjabat gubernur DKI setelah Pak Anies jadi calon presiden. Beliau juga yang selama ini jadi wakil gubernur, mesti pasang badan dan mengklarifikasi hal-hal yang dipertanyakan warga DKI. Yang menarik, akankah Nasdem dukung Kaisang atau malah mengajukan calonnya sendiri? Sebab mereka telah menyiapkan kader seorang petinggi Nasdem, tajir, masih muda dan dikenal dengan statusnya Crazy Rich. Beliau adalah Bang Ahmad Sahroni. Tidak mudah menegosiasikan antara Kaisang dengan bangsa ini. Secara pengalaman, bangsa ini jelas jam terbangnya diakui. Sudah 2 periode jadi anggota DPR RI. Di Nasdem jadi bendahara partai. Beliau juga dikenal dengan dukungannya untuk penyelenggaraan Formula E di DKI. Meski banyak yang menilai negatif, tanpa dukungan bangsa sulit disebut gelaran Formula E berjalan tanpa kendala. Problem paling berat Kaisang ya soal usia. Sebab untuk jadi kepala daerah minimal usianya 30 tahun. Sementara bungsu presiden ini baru menginjak 30 tahunnya Desember nanti. Padahal pilkada serentak kan pas November. Tentang aturan sih relatif mudah penyelesaiannya. Karena paling nanti ya kayak kasus kakaknya, sang paman yang ada di MK ngerevisi pasal, selesai perkara. Tetap lanjut. Namun akankah suara PSI di DKI dalam pemilu hanya 465.000 bisa dilipat gandakan di pilkada DKI? Entahlah. Kita lihat saja nanti. Yang tak boleh lupa, saat pilkada digelar, Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Di sisi lain, Pak Heru Budi, pejabat gubernur sekarang, orang kepercayaan Jokowi. Mungkin mantan kepala negara masih bisa cawe-cawe melalui bekas anak buahnya itu. Yang menentukan tentu sikap Presiden ke-8. Sepanjang Gerindra tidak mencalonkan, peluang Kaisang menang gede banget. Tapi bila Gerindra menurunkan kadernya, ya nasib Kaisang bisa wassalam. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya